Izin share screen. Ini gue bener-bener dadakan. Jadi sorry aja. Ini bener-bener kayak gak ada prepare samsek. Let's go. Ini gue mau ngerjain soal UTS UAS. Kan kata Bapak UTS UAS kayak yang A sama B-nya doang kan. Ini sebenarnya udah ada kayak ininya sih. Tapi nggak apa. Kita bahas aja dikit-dikit. Seperti biasa bagian A kayak ya yang mudah-mudah lah ya. Nanti ada bahas. Oke, makasih. Anyway, nanti ada soal tambahan juga dari Anaya. Kayak dia request soal dua gitu. Kalau kalian ada request soal juga tinggal PC aja ya. Alright, kita bahas dulu yang ini, UTS. Ingat ya, gue bahasnya bagian A sama bagian B doang. Oke, lanjut. Diberikan fungsi f pada selang ini, grafiknya ini, min 4 sampai 4 sesuai. Fungsi f tidak punya turunan di... Nah, suatu fungsi itu dikatakan tidak punya turunan kalau apa dia discontinue kan, dia tiba-tiba kayak di sini terus tiba-tiba ngajarin di sini, nah ini gak punya turunan. Terus atau dia punya turunan ganda kayak gini, ini kan kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif, jadi dia sebenarnya turunannya berapa sih, kayak nggak jelas kan, uncertain. Makanya di sini yang kayak gitu tuh adalah yang di X sama dengan min 3. Oke, yang lanjut lanjut di antara f aksen min 2, f 0, f aksen 0, f aksen 1 dan f aksen 3 yang paling besar kemiringan itu, kalau semakin besar semakin kayak gimana? Semakin curam kan? Semakin miring. Jadi dia kan kayak oh kemiringannya landai. Sorry. Kan landai itu apa? Kemiringannya nol. Kalau agak naik dikit ya kemiringannya adalah lebih dari nol. Oke. Ini lebih lagi, lebih dari yang ini. Misalnya ini M1 berarti ini M2 berarti lebih dari lagi. Terus kayak yang ini misalnya namain M3, nah ini lebih besar lagi M2 gitu-gitu kan. Berarti semakin curam tuh apa? Semakin mendekati Y dong. Kayak semakin curam banget itu lah. Karena apa? DY per DX kan. Jadi kayak semakin ke Y gitu loh. Y-nya semakin mendekati ke Y artinya X-nya tuh ini X-nya sama dengan nol gitu loh. Karena lihat, kan kalau gini berarti apa? DX-nya segini, DY-nya segini kan. Ini M ya misal. Nah, lanjut kalau semakin curam gini, nah lihat DX-nya tuh semakin sempit. Jadi DX ini tuh mendekati nol gitu loh. Oke nggak sih? Makanya kalau M yang paling besar itu kan, kalau kalau penyebutnya nol apa? Tahingga kan? Iya dong, M-nya makin besar makin tahingga gitu loh. Oke oke. Jadi kalau di compare yang paling besar yang mana? Again, kalau ke kanan positif, ini kan ke kanan kan? Hitungannya gitu. Ini ke kiri kan? Maksudnya ke kiri tuh kayak ke bawah gitu atau kayak ininya ke kiri gitu. Ya pasti negatif, awal kalau negatif pasti kecil dong. Ini enggak. Terus yang ini oke. Nah, sekarang bandingin kan antara apa? Min 2 sama min 2 sama yang 3. Mana sih yang lebih curam? Nah, untuk compare itu tuh kalian bisa kayak pakai dari sini ke sini. Ini kan ini masih satu kemiringan yang sama kan? Terus untuk bandingin yang ini dari sini ke sini, keempat lah. Ini keempat misalnya ini asumsinya di satu. Nah, di compare gitu loh. Coba mana yang lebih curam atau M-nya yang lebih besar. Ini kan Y-nya berapa? Dari min 2 ke satu gapnya berapa sih? Oh 3. Terus X-nya ini berapa? Dari 2 ke 4. Oh 2. Berarti M di, sorry. F aksen 3 adalah Y per DX. 3/2. Sekarang yang di mana? Yang di sini. Ayo, Y-nya berapa? Dari mana sih? Dari matamu. Berarti ini misal asumsi aja 1,5 deh. Min 1,5. Min 1,5 ke 3 berapa tuh gapnya? 4,5 kan? Berarti F aksen min 2 ini 4,5 per 3 ke min 1 berapa? Per 2. Ya udah kelihatan kan yang lebih besar yang mana? Penyebutnya sama, berarti pembilangnya yang di compare. Oh, 4,5 lebih besar. Jadi F aksen min 2 gitu loh. Oke, gampang. Lanjut. Ada pertanyaan nggak?
Aman lah ya. Kalau ada langsung aja ya. It's okay. Next. Jika F22, F aksen 23, F45, F aksen 46, G24, dan G aksen 28, maka, nah, kalau di function gimana? Kalau penjumlahan eh function ya udah tinggal dijumlahin doang kan. Jadi kayak F tambah G aksen 2 itu ya udah jadi kayak F aksen 2 tambah G aksen 2 kayak gini. Terus tinggal dicemplungin deh. F aksen 23, F aksen G aksen 2 mana? 8. 3 tambah 8 11. Selesai. Nah, kalau fungsi komposisi gimana nih diturunin? Ayo. Jadi FGX. Nah, ini diturunin gimana? Ya udah, turunan ini, turunan fungsinya, terus turunan dalamnya. Kenapa sih bisa kayak gitu? Nah, itu kan sama aja kayak ada eh, apa ya? Ada namanya turunan rantai, betul banget. Jadi kayak FGX kan gue pengennya adalah FX per DX kan. Nah, di sini tuh gue harus diturunin dulu terhadap ini. Karena kalau mau nurunin itu harus sama-sama gitu loh. Misal kayak 3X, gue turunin terhadap X. Nah, misal gini, ya udah sama dengan 3. Kenapa? Karena dia sama-sama bawa X. Tapi kalau gue misal nurunin D 3Z per DX, ya udah 3Z aja. Orang nggak ada kok yang sama yang X gitu loh. Sama aja kayak gini, ini tuh gue pengen nurunin FGX. Makanya ini bisa diturunin gitu loh. Kalau FGX doang DX, nah ini nggak bisa kayak ya udah FGX aja. Jadi kayak nggak diturunin sama aja. That's the things kenapa harus digituin dulu kayak ada turunan rantainya lah jadi kayak FGX gini tuh harus diturunin dulu terhadap ininya dia sendiri habis itu turunan ininya terhadap DX gitu lah jadi sorry turunan dalamnya ya GX-nya ya my bad anjir ya intinya gitu jadi kayak ada dalamnya terus sekarang luarnya gitu. Ini DGX jadi kayak dia bawa apa sih nah dia tuh bawa GX gitu loh sekarang GX-nya diturunin terhadap X. Ini kan kalau dicoret-coret kayak ini kan turunan ini terhadap DX kan sesuai sama our goals di awal gitu loh. Itu intermezzo doang. Oke, berarti jadinya kalau ada fungsi komposisi ingat ya diturunin dulu semuanya, habis itu diturunin si dalamnya. Turunin semuanya berarti jadinya F aksen G2 terus G aksen 2. Nah, G2 tuh berapa sih? Oh, G2 tuh ternyata 4. Berarti F aksen 4. Nah, terus dikali G aksen 2. G aksen 2 berapa? Oh, 8 ya udah. Jadi kayak terus F aksen 4 berapa? Oh, 6. Jadi sebenarnya kayak lu punya data. Nah, terus lu mainin datanya. Kurang lebih kayak gitu. Oke, lanjut. Pilih salah satu jawaban A, B, C atau D untuk pertanyaan berikut ini. Fungsi logaritma log A, B log X dengan B lebih dari 0 dan B tidak sama dengan 1 adalah fungsi yang apa ayo? Nah, logaritma itu tuh fungsinya kayak gimana? Ini gue langsung Desmos aja kali ya biar gampang. Sorry ini apaan dah? What the heck? Ini gue di mana sih? Nah, Desmos. Jadi logaritma tuh gambarnya kayak gimana? Kita gambar aja. Mumpung lagi masih belajar gitu, kayak pakai aja aplikasi semuanya gitu loh. Mana sih logaritma yang ada bawahnya? Ada basisnya. Hah, tidak ada. Ya jelek banget. Mathway berarti. Mathway.
Ini gue anyway dapat soalnya dari Linktree Academic Cites. Ini yang Cobalt. Intinya logaritma itu kan dia bisa naik bisa turun kan. Tergantung apa? Tergantung basisnya. Misal kayak gue punya logaritma 2 log X. Nah, kurang lebih kan dia bakal naik gitu kan. Kenapa naik? Ayo. Misal kalau gue eh naiknya kok gini sih salah-salah. Aneh banget. Nah, gitu kan. Misal kalau gue punya di sini kayak setengah seperempat jadi kan 2 log setengah itu kan jadinya 2 log 2 min 1 terus dia pindah ke bawah jadi dia pindah ke depan jadi -1 kali 2 log 2 2 log 2 itu kan 1 jadi kayak -1 jadi intinya di setengah di sini misal itu adalah di -1 sama aja kayak seperempat berarti dia -2 terus seperlapan -3 gitu loh jadi dia bentuknya kayak gitu. Nah, tapi lain hal kalau depannya atau basisnya adalah misal antara 0 sampai 1. Contohnya apa? Setengah misal. Jadi kayak setengah log X. Setengah tuh kan bisa gue ubah jadi 2 pangkat -1 log X kan. Terus min satunya gue pindahin ke depan jadi -1 2 log X. Jadi kayak 2 log X aja tuh gini. Nah, dikali min dibalik dong. Jadinya apa? Gini. Nah, unik kan? Unik dong. Apa sih nggak jelas? Sorry. Nah, jadinya gini. Nah, gitu loh. Jadi ini mau turun artinya apa? Artinya tidak dapat ditentukan gitu loh. Karena yang satu dia naik, yang satu dia turun lah. Terus yang mana? Yang nggak tahu. Ya udah, lanjut. Jika f(x) sama dengan f4 min x, maka fungsi ini simetri di terhadap garis x sama dengan 2. Oh, sorry. Maka eh, ini simetri terhadap garis x sama dengan, nah, ini tuh gimana caranya, yo? Ada yang punya ide? Oh my God. Sebenarnya kalau gue ya, waktu itu ngerjainnya tuh kayak dicoba-coba aja. X-nya di apa apa bebas gitu loh. Misal ya, kalau gue punya misal F2. Ini kok warnanya kuning banget sih? Bentar. F2 itu sama dengan F4 min 2 kan. Jadi kayak ini F2 sama dengan F2 lah. Sama. Misal F1 ini berarti F berapa? 4 kurang 1 3. Oh, intinya intinya gue pengen nyari fungsi ini simetri terhadap garis mana. Nah, di sini sih. Jadi dia kayak di F2, di X sama dengan 2 dia sama gitu loh fungsinya. Jadi dia bakal simetri di F2. Jadi kalau gue gambar nanti kayak gini cuy. Kalau Fx itu dia bakal, gimana ya? Aduh, gue kayaknya kurang ide deh. Pokoknya gitu. Jadi kayak tinggal disamain aja. Kayak X sama dengan 4 min X. Terus 2X sama dengan 4 X sama dengan 2. Jadi kayak tinggal disamain aja karena simetri kan. Simetri itu apa sih maksudnya simetri? Simetri itu gini kan, kayak kalau gue punya fungsi di sini, nah di sini juga sama. Jadi sebenarnya kalau kalian tak gambar tuh gini deh, kayak di dua di sini tuh dia bakal simetri gitu. Kayak tadi berapa? Ini efeknya mana sih? Gak tahu ya. Hmm, intinya gitu deh. Tinggal disamain aja. Oke lanjut. Pak Heri, Pak Heri memiliki peternakan ayam. Pada saat awal, ayam Pak Heri berjumlah 500 setiap bulan. Sebanyak 25% ayam dijual. Nah itu setiap bulan Pak Heri juga menambah 100 anak ayam ke peternakannya. Jadi gimana sih dia maksudnya? Dia si Pak Heri itu pada awal dia punya 500. Berarti dia pada saat T0, P0 ada 500. Nah ini kan 500 awalnya. Terus setiap bulan 25%-nya dijual. Jadi 25% dari P sebelumnya, ya PT lah. Itu dijual berarti dikurangkan. Jadi in total PT tambah 1 tuh sama dengan kayak P0 awalnya dikurang sama 25 per 100 PT. Gitulah kurang lebih.
Mm-mm. Atau atau persamaannya bukan gini deh. Ini PT dikurang nah, terus habis itu ditambah 100. Udah gitu aja. Jadi gini deh. Kan dia punya awalnya 500. Jadi kalau gue gambar kasarnya gini, 500. Terus kan dia di, dijual 25%, terus ditambah 100 gitu loh. Nah, jadi kayak awal terus dikurang lagi 25% dari total yang ini semua udah diapa-apain terus tambah 100 lagi, terus dikurang lagi sama total semua tambah 100. Nah, kalau itu kan bentuknya pengurangan. Nah, sekarang gue pengennya kayak formnya itu eh sisanya gitu loh. Jadi kayak ya udah sisanya itu adalah 75%-nya dong. Ya nggak sih? Dari awal 75% PT terus dia ditambah 100 gitu. Makanya kenapa jawabannya 0,75 PT terus tambah 100. Kurang lebih kayak gitu. Baik. Untuk terus lanjut. Untuk jangka waktu panjang ada sebanyak ayam yang terdapat di peternakan pahari. Jadi si persamaan ini terus di limit X mendekati tahingga. Jadi kayak T-nya itu tahingga gitu loh. Nah, itu tuh langsung aja apa sih gue lupa kayak eh si C per satu min R kan. Jadi C-nya itu kayak yang sisa yang terakhir ini 100 terus dikurang satu kurang ininya jadi R. Nah, ini gue kurang agak-agak lupa gitu. Coba kalian lihat di biokalkulus aja. Di situ kayak udah jelas gitu loh kayak untuk cara taunya. Ada yang ini enggak referensi gitu? Gue kurang prepare banget ya Allah. Ya intinya gitu. Terus ini tinggal di otak-atik aja 100 kurang satu kurang 0,75 jadi 100 per 0,25. Jadinya 100 per 25 per 100 kan. Itu sini kayak jadinya gini 100 bagi 25 per 100 kayak dibalik gitu loh. Nah, coret-coret 4 jadi 400. Kayak susahnya gitu. Tapi kalau kalian udah bisa kayak ya ini tinggal dikali 100 kali 100 sabi sih. Banyak banget cara kayak ngitung, tapi inti idenya adalah gitu. Kalau rekursif hafalin rumusnya gitu aja. Gimana sih seingat gue tuh apa ya? Hmm, RX tambah C gitu loh. Jadi si R-nya ini bakal jadi kayak di sini dan biasanya adalah antara 0 sampai 1 itu bakal jadi R. Nah, sisanya yang di ujung-ujung itu jadi C-nya di awalnya gitu loh. Gampangnya gitu. Biar kayak ya make it easy aja sih. Jadi kayak kalian nggak usah nulis ini. Toh kalau yang ini kan tinggal hasilnya doang. Kalau bagian A sama bagian B nggak usah pakai cara. Ya nggak sih? Gitu. Oke, semangat. Lanjut. Nah, grafik lagi nih seru. Gambarkan grafik dari fx tambah 2 terus fx min 2 f min 2x. Nah, fx tambah 2 tuh berarti diapain? Ada ide nggak, guys? Kalau fx-nya kayak gini, nah fx tambah 2 tuh diapain? Berarti dia digeser. Jadi dia kayak cari pembuat nolnya gitu loh. Oh, ternyata pembuat nolnya itu berapa? Min 2 kan? Ya udah, dia kayak digeser sebanyak 2 gitu loh. Jadi ini kan aslinya oh sorry. Ini harus pembuat satu berarti ya. Pembuat satu. Jadi kayak eh, X tambah 2 itu harus dibuat satu gitu loh. Jadi X sama dengan min satu. Atau dengan kata lain, itu kayak digeser aja ke kiri gitu loh. Satu, dua gitu loh. Jadi makanya di sini ininya min satu. Terus ininya tetap aja. Jadi kayak ini tinggal digeser doang gitu loh. Jadi kalau gue punya di sini, ininya di satu, geser aja ke nol, terus ke min satu. Ya udah gini. Sama persis. Gitu aja. Nah, sekarang kalau gue punya contoh lain, misal fx min 2 dia digeser kemana? Ke kanan kan. Jadi ya udah dia ada di mana? Tiga. Kan satu, dua, tiga gitu lah. Kalau fx min 100 ya udah ke kanan di 100. Berarti dia di 101 gitu loh. Atau misal fx
min 7. Berarti dia di kanan 7. Jadi kalau kiri, kalau minus kanan, kalau plus kiri. Nah, sebenarnya nggak usah dihafalin. Lihat aja kayak pembuat nolnya di mana, kalau gue mikirnya gitu. Ini kan plus 2, pembuat nolnya di min 2 kan. Berarti dia di kiri, makanya plus tuh di kiri gitu. Terus fx min 100 misal. Ini pembuat nolnya di 100 kan. Berarti di kanan. Jadi kalau dikurang, oh ternyata di kanan gitu. Gue mikirnya gitu aja gampangnya. Kayak next. Jadi di sini pokoknya gini deh. Kan fx kan. X ini berarti kita mainnya di X. Kalau fx ini in total mainnya di Y. Gitu loh. Jadi kalau fx min 2 di sini, soal berikutnya, fx min 2 ini, berarti kita mainnya di Y kan. Jadi si Y-nya itu dikurang 2. Artinya dia apa? Dikebawahin. X-nya tetap. Jadi kalau di sini kan Y-nya yang tetap, X-nya yang main. Ini mainnya di sini. Nah, kalau yang ini Y-nya yang main, X-nya tetap. Ini kan antara 0 sampai 1 lah. Ini juga 0 sampai 1. Tapi apa? Y-nya yang dikurang 2 kan. Kayak di sini 2 dikurang 2 jadi 0. Terus di sini Y-nya 0 dikurang 2 jadi min 2. Gitu aja. Next. F min 2x. Nah, ini ada perkalian di dalam ini. Berarti ini apa yang dimainin? X-nya kan yang dimainin. Karena dia di dalam kan. Y-nya gimana? Y-nya juga bisa ikut dimainin outputnya soalnya. Karena ada minus di situ. Jadi, bentar. Ya. Jadi kalau misal kayak F2X ini tuh dimampatin. Jadi aslinya 0 ke 1. Terus dibagi 2 gitu loh. 0 bagi 2 ya 0. 1 bagi 2 setengah. Jadi hanya sampai setengah doang. Jadi dimampetin. Tapi Y-nya tetap gitu lah. Gini. Nah, karena ada minus, dicerminin terhadap Y. Jadinya gini. Gitu loh. Misal kalau gue punya soal lagi, misal F3X. Ya udah 0 bagi 3 0. 1 bagi 3 sepertiga. Makanya di sini sepertiga gitu. Tapi kalau gue punyanya setengah X, itu diapain? Diregangin. Jadi ini aslinya 0 ke 1 kan. Wait, gue hapus dulu deh. Ini F setengah ya misal. 0 ke 1. 0 kali ini jadinya dibagi setengah kan. 0 bagi setengah ya 0. 1 bagi setengah atau 1 kali 2 per 1 kan. Dia jadi 2, makanya direganggin dari 0 sampai 2 batas apa X-nya nanti. Gitu aja. Jadi intinya kalau mainan yang di dalam apa yang diubah? X-nya kan yang dimainin. Kalau ini Y-nya yang dimainin. Kalau di luar itu. Gitu aja. Oke. Dan kalau minus itu determinin terhadap Y. Gitu aja. Jadi kalau misal gue punya gambar yang lain. Misal gini deh. Kalau ada minnya ya gini. Gitu aja. Determinin terhadap Y. Oke oke. Aman ya. Lanjut lanjut. Diberikan fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 3 dengan x kurang dari x sama dengan min 1. Tentukan formula untuk f min 1. Jadikan fx ke dalam bentuk apa? Kuadrat sempurna. Hmm. Di sini kita harus nyari apa? Inverse kan? Nyari inverse-nya lumayan tricky sih. Oke. Wait. Sebenarnya kan kalau mau ubah inverse tuh gimana? Harus x sama dengan kan? Ya nggak sih? Nah, itu tuh bisa aja kayak pakai ini sih, apa namanya, ABC gitu-gitu. Tapi ini logik apa caranya adalah ke dalam bentuk kuadrat sempurna. Nah, gimana nih biar kita bisa punya kuadrat sempurna? Nah, actually kita fokusnya sama yang ada X-nya doang gitu loh. Jadi kayak ini kan X kuadrat tambah 2X. Nah, yang ikut sama X-nya ini, which is yang plus 2 ini dibagi 2. Jadinya apa? Satu kan, X plus 1 kuadrat. Gitu aja. Terus ini jadinya apa? Keluarnya dijabarin X kuadrat tambah 2 kali 1 kali X 2X tambah 1 kuadrat 1. Lah, gue kan punya persamaannya plus 3 bukan plus 1 doang. Berarti kurang dong. Kurang berapa? 2. Berarti ada tambahan 2 di sini. Biar sama kayak awal. Ya udah, habis itu gue kan pengennya nyarinya X tambah, apa, X sama dengan. Jadi kayak X tambah satunya dipindahin ke sana.
Gue hapus dulu. Jadi kayak X tambah satu kuadrat sama dengan Y min 2. Terus gue akarin semua. Jadi X tambah satu sama dengan, ingat ya kalau diakalin apa? Plus minus. Terus X sama dengan satu, min satu plus minus akar Y min 2. Jadi inverse-nya Y min satu plus minus akar X min 2. Udah gitu. Tapi di sini X-nya itu katanya dikasihnya hanya kurang dari min satu. Berarti yang mana tuh? Yang oke. Hmm, yang minus ini ya. Kenapa coba? Karena karena X bentar. Oh, ya, karena kalau ditambah lagi dia kayak udah bukan min satu gitu loh, ngerti gak sih? Kan dia batasnya tuh, ngerti ya, kalau ini min satu, batasnya tuh segini. Tapi kalau ditambah sama sesuatu lagi, dia ada di sini gitu loh. Sedangkan di sini tuh bukan all fields lagi gitu loh. Makanya dipilihnya yang minus doang, yang plusnya yang dicoret. Jadi yang plusnya dicoret, makanya minusnya yang minus. Itu sih kenapanya. Nah, sekarang gue mau mainan persamaan kuadrat dulu. Misal ya, kalau gue punya persamaan kuadrat gini, x kuadrat tambah 7x tambah 7. Nah, ini gimana kalau dimainin? Jadinya apa? Yang ikat sama x 7 kan, dibagi 2. X tambah 7 per 2 kuadrat. Terus dijabarin. Ini kan jadinya x kuadrat tambah berapa? 4, eh 2 kali 7 per 2 kali x, 7x. Terus ini dikuadratin jadi berapa? 49 per 4. 49 per 4 itu berapa sih? Kurang lebih 12 1/4 kan. Lah, gue punyanya plus 7 doang. Kenapa ini lebih banget 12 per 4? Berarti dikurang kelebihannya. Berapa tuh? 5 1/4 gitu loh. Udah, tinggal dimainin lagi. Oke, coba mainan lagi ya. Misal kalau gue punya persamaan kuadratnya gini. 4x terus tambah 100. Nah, ini gimana? Kalau dibuat kuadrat sempurna. Ya tadi, yang ikut sama x apa? 4 kan? Jadi kayak x tambah 2 dibagi 2 kan? Kuadrat. Kalau minus ya tinggal kasih minus gitu. Terus dijabarin, ternyata ujungnya plus 4. Padahal gue punya plus 100. Berarti kurang berapa? 96. Gitulah. Oke, gampang ya. Terus tentukan f inverse dari 6. Ya udah dapat f inverse-nya, ini tinggal dicemplungin. Min satu min Nah, min 2. Jadi min satu min akar 4. Jadi min satu min 2 min 3. Selesai. Jadi ininya harus dapat A dulu baru ngerjain B kan. Next. Tentukan semua asimtot datar. Nah, untuk nyari asimtot datar gimana? Ada yang punya ide? Itu tinggal nyari apa? Limit kan sebenarnya. Kayak limit X tak hingga. Jadi gini. Kan asimtot datar itu apa sih? Di X tak hingga dia yang kayak gini nih kan. Yang terus asimtot. Nah, Y berapa sih gitu loh. Di Y berapa sih, ini ketinggian berapa sih di Tahingga tuh. Nyarinya gitu aja kan. Ya udah tinggal langsung aja masukin ke limit gitu. Kalau asimtot tegak itu harus Tahingga kan kayak pembuat Y-nya. Jadi dicari X mana sih yang dia buat Tahingga gitu. Kurang lebih gitu. Oke, ini tinggal dimasukin aja kan. Kayak bentar, gue bingung deh. Oh, oh, penyebutnya penyebutnya di sorry dibagi sama pangkat tertinggi di penyebut. Di sini kan penyebutnya akar 25 x kuadrat. Berarti kalau x kuadrat diakarin jadi x kan. Makanya di sini dibaginya sama x atau dikali seper x gitu loh. Atas bawah sama jadi 10 per ini. Terus ini kali masuk, ini kan jadinya 25. Nah, makanya 10 per 25, 10 per akar 25. Langsung aja 10 per 5 2. Nah, sekarang kan tahingga tuh nggak hanya positif tahingga, ada min tahingga kan. Makanya di sini uh, sekarang kita mau nyari X mendekati min tahingga. Nah, kurang lebih kayak gini sama, tapi ada minusnya di sini. Nah, minusnya ini dapat dari mana, yo? Karena sebenarnya eh yang bawah ini kan nggak mungkin ngeluarin minus. Tapi sebenarnya dari atasnya ini loh. Jadi yang bawah kan
output dari akar tuh pasti positif, tapi yang atas tuh pasti ada negatifnya gitu loh. Jadi ada negatifnya itu dari situ sebenarnya. Makanya di sini y y sama dengan 2 sama y sama dengan min 2 adalah asintot datarnya. Jadi kalau kalian gambar, kalian bisa cross check juga sih sebenarnya di Mathway gambarnya kayak gimana. Tapi intinya kayak gini pasti. Ini kayak 2 di sini, terus min 2 di sini. Gitu loh. Jadi di sini pasti mendekati min 2 gitu loh. Atau gambarnya nanti gini. Cheat di min 2, ini cheat di 2. Kurang lebih kayak gitu. Nah, asintot tegak nih. Gimana cara asintot tegak? Caranya ya asintot tegak adalah hmm, oh, ya penyebutnya harus tahingga in total harus tahingga kan. Nah, untuk nyari tahingga itu berarti mana sih pembuat nol di penyebut? Nah, di sini kebetulan pembuat nolnya adalah nol. Kenapa? Karena ini kan eh, x kali x kuadrat tambah 2. Ini pembuat nolnya ini nggak mungkin jadi pembuat nol. Kenapa? Karena kalau lu masukin semua x pasti nggak bakal nemu nol gitu. Ya ini pembuat nolnya di sini. Nah, nol itu kan ada eh, dari kiri sama dari kanan kan. Jadi ada nol pangkat min ada nol plus gitu loh. Karena di sini mutlak juga. Kalau dari minus dari negatif berarti dia jadi min x gitu kan. Kalau ini jadi plus x gitu kan. Tapi tetap eh, hasilnya ini ya positif tak hingga ya. Sama-sama positif tak hingga. Masa sih? Ini kok positif tak hingga ya? Ini kayaknya negatif tak hingga deh. Kayaknya ya. Ini salah gitu. Coba nanti dicek aja ini di Mathway. Oke, lanjut. Nomor 5. Gunakan turunan logaritmik untuk menentukan turunan dari gx x pangkat ln x. Nah, ini tinggal diturunin aja. Tapi di sini kan kayak x-nya tuh ada di atas gitu loh. Terus nurunnya gimana? Nah, otomatis kalian langsung kayak, oh, ln G gitu. Kayak dikasih ln dua-duanya. Biar nurunin atasnya. Jadi misal kalau gue punya X pangkat X. Nah, ini harus diturunin dulu. Diturunnya pakai ln. Jadi kayak ln X pangkat X. Nah, ini baru diturunin kayak kedepanin gitu ya. Jadi kayak X ln X. Nah, baru ini bisa diturunin. Ini kan pakai UV kan. Atau ya pakai UV. Gitu aja. Nah, kalau yang ini sama aja. Jadi kayak ln GX sama dengan ln X, pangkat ln X. Nah, ln X-nya ini baru boleh turun ke bawah. Jadinya ln X kali ln X. Ya udah, ln kuadrat X. Gitu aja. Terus diturunin. Nah, ln G, ln GX itu diturunin terhadap X jadi apa? Seper G kan. Karena turunan kotaknya ini dulu. Jadi diturunin terhadap GX-nya dulu. Terus turunan GX terhadap X ya udah G aksen X. Gitu loh. Terus sama dengan ini turunan ini dulu. Jadi kayak turunan dan X pangkat 2 tuh turunan ininya dulu baru turunan dalamnya. Turunan ininya jadi apa? Ya udah 2 ln X kan. Kayak kotak pangkat 2 aja diturunin jadi 2 ln X pangkat satu. Nah, terus sekarang turunan dalamnya seper X. Turunan ln seper X ya. Ya udah tinggal diotak-atik jadinya 2 per X ln X sama dengan seper G G aksen kan. Jadi G aksen sama dengan ini kali silang ke atas gitu jadi kali G. Nah, G-nya tuh X pangkat ln X. Ya udah kita ubah jadi X pangkat ln X lagi, selesai. Kayak gini jadinya. Jadi sebenarnya kayak ikutin aja flow-nya gitu loh, dan jangan takut salah juga, kayak ya go with the flow aja. Oke, lanjut. Misalkan fx sama dengan akar x tambah satu, tentukan polinom Taylor berderajat 2 dari fx di sekitar a sama dengan nol. Waduh. Nah, bentar. Berderajat 2. Berarti dia, wait, ini apa? Oh iya, kayak katanya mau bahas yang di Teams dulu, guys. Yang ini sama aja kan, kayak diturunin diturunin terus kan. Terus nanti ada apa sih, apa?
faktorialnya gitu-gitu. Bentar, kita bahas yang di Teams dulu deh. Anyway, ini WA gue. Ini dulu deh. Ini kita, bentar. Oke, ini kita punya function kayak gini. Gue masukin ke Surnal. Nah, gimana nih untuk cara nyari F aksen satu? Gimana cara kita nurunin ini? Ini kan jadinya kayak, aduh, susah banget sih. Learn, di sini nge-lag kayak tambah X, min X. Nah, ini nurunnya gimana? Ya tadi, kita turunin terhadap kotak ini kan. Jadi kita turunin kotak ini dulu, jadinya seper kotak ini. Ya udah lu tulis aja F akar min X tambah X tambah X. Nah, terus sekarang turunan dalamnya satu-satu. Turunan turunan F pangkat min X berapa? Turunan F pangkat min X. Anjay. Gak bisa ya. Harus apa? Dilen dulu. Jadi kayak gue punya eh, Y gitu loh sama dengan len F pangkat min X. Terus ini, oh ini len Y juga. Terus ini nanti dikedepanin min X len E gitu-gitu loh. Ini jelek banget sih di Surnal. Mending gue langsung masukin metode aja. Nah, terus gue jelasin. Anyway, kalian tuh sebenarnya ada ini loh, kalkulator derivatif. Dan itu ada stepnya. Untuk kalian mau belajar sendiri gitu, bisa sih. X, pangkat min X. Sorry gue belum nyoba samsak, jadi kayak agak... Oh, jadinya min X per satu plus X. Oh, berarti nanti di situ ada yang bakal sama gitu loh. Hmm, derivatif kalkulator step. Nah, ini lumayan ngebantu banget sih gue kayak oh kalau belajar sendiri gitu. Sokin aja ya, pakai X, pangkat min X. Uh, Mana sih soal steps? Nah, tadi kan gue udah kayak nurunin lennya kan, jadi kayak satu per ini kan. Terus turunan dalamnya sekarang. Nah, turunan dalamnya itu yang ini pakai UV UV, yang ini kalau yang ini langsung aja turunin ya berarti. Emang bisa. Bentar. Nah, kalau ini turunan, oh, turunan E pangkat min X berapa sih? Oh, ternyata ada ini, guys. Jadi turunan E pangkat function itu adalah E pangkat function itu kali turunannya. Berarti kan turunan functionnya itu min satu kan. Jadi kayak ada minnya gitu di depan. Harusnya gitu. Nah, ini nih. Jadinya min satu kan ini di sini. Nanti bakal ngurangin gitu at the end jadinya X per X tambah satu. Kenapa? Karena ini kan sama-sama bawa E pangkat min X. Jadi dia kayak dikeluarin gitu loh. Ini sama ini. Jadi kayak E pangkat min X gini. Terus ini dikeluarin gitu. Tambah satu. Nah, karena ini sama-sama ini bisa dicoret. Makanya jadi X per X tambah satu. Kurang lebih kayak gitu. Zaki mau Nah, SS dulu boleh gak? boleh. Stepnya. Ini kalian bisa masukin aja nanti. Oke. Ini lumayan ribet juga sih. Tapi bisa sih kalau step by step kayak tadi. Ini di, ini kan udah turunin awalnya kan. Ini yang di bawah ini sekarang turunan atasnya ini. Nah, atasnya ini pakai UV dulu. Terus
Jangan lupa, nah gue lupa nih, ternyata turunan F pangkat function tuh, F pangkat functionnya tetap dikali turunan min X. Nah, turunan min X itu adalah min satu kan. Jadi kayak ini nih, yang ini min satu ini. Mana sih? Jadi yang ini tuh adalah yang ini kan. Terus yang ini juga kan ada ya tadi, yang ini. Ini kan jadinya pangkat, jadi min satu lah intinya. Itu nanti bisa saling mengurangin dan tinggal diikutin aja alurnya ke bawah. So far kayak gitu harusnya. Mm-mm. Oke, aman sih. Lanjut lanjut. Yang kedua adalah ini. Nah, ini tuh gimana nih? Selesaikan masalah nilai awal. Berarti di sini gue harus nyari apa? V, V, V nol. Atau ini kayak kita ngeintegralin gitu loh. Kurang lebih soalnya nyuruh kayak gitu. Nah, kalian tinggal tinggal apa? Integralin. Tuh. Ini kan kalau diintegralin nanti jadinya hmm, ini kali masuk dulu aja deh. 3 E pangkat T terus tambah E pangkat dengan basis yang sama, pangkatnya bisa dijumlahi, di apa ya? Dioperasiin kan. Jadi kayak min 2 T tambah T. Jadi min T gitu lah. Sekarang ini dengan basis yang sama sama-sama E, min T ditambah T berapa? T kurang T ya nol, jadi E pangkat nol atau satu. Jadi kita kayak ngeintegralin ini. Ini diintegralin berapa? Ya udah integral biasa aja terhadap T. Nanti hasilnya bakal, ini kan kalau diintegralin, kalau E pangkat T integralnya jadi E pangkat T lagi gitu lah. Tapi kalau satu per E pangkat T diintegralin jadi berapa ya? Kok gue agak lupa ya. Ntar integral kalkulator by step. Nah ini kalian pakai ini aja kalau mau belajar sendiri. Ini bakal helpful banget sih harusnya. 3 E pangkat. Ini gue pakainya X. Kenapa? Karena DX kan. Jadi ngikutin gitu loh. Sama sebenarnya kayak mau T mau X sama aja sih. Tambah E pangkat min X. Tambah satu. Oke, kita coba cek. Sorry ya. Nah, integral E pangkat X ya E pangkat X gitu loh. Jadinya, oh, oke. Ternyata integral E pangkat min X tuh ada minnya di depan. Terus tetap E pangkat min X. Nah, jadinya 3 E pangkat min X min E pangkat min X tambah C. Nah, kita disuruh nyari C-nya. Nah, ini kita udah dapat kan? Sorry, lanjut di sini aja. Ini gimana sih ke bawah ini? Oh, tidak. Nah, oke. Ini berarti diintegralin jadinya hasilnya adalah tetap 3 E pangkat T. Karena ini E pangkat minus, jadi kayak ada ininya. Terus tambah T tambah C. Nah, di sini dikasih tahu kalau V0 tuh adalah, ini kan VT ya. Nah, V0 tuh adalah 10 ya. Ya, 10. Berarti kita masukin aja T-nya 0 semua. Jadinya 3 E pangkat nol kurang E pangkat min nol tambah nol tambah C sama dengan 10. Ini kan jadi apapun E pangkat nol jadi satu. Ini jadi satu. Jadi kayak 3 kali satu 3 kurang satu tambah nol tambah C sama dengan 10. 3 kurang satu kan 2 tambah nol 2. Jadi kayak 2 tambah C sama dengan 10. C berapa sih yang kalau ditambahin 2 jadi 10? Oh, 8. Jadi C-nya 8. Gitu. Selesai. Lanjut yang di Teams. Mana sih? Teams, Teams. Math di files. Di mana sih?
Di mana ya? Kalian tahu nggak? Oh ini. Oh, oh di situ. Sebenarnya udah dibahas sama ini kan, Raya ya di grup. Paling nanti kalau nggak ngerti bisa PC aja. Oke, mana sih ini ya? Oke, langsung aja ngerjain di sini deh, biar cepet. Tentukan apakah fungsi berikut adalah fungsi genap, lah, fungsi ganjil atau bukan keduanya. Dari sini, fungsi genap gimana? Fungsi genap itu sama ya, kayak kalau ketinggiannya segini, di X sama dengan -3 di sini, sama 3 di sini, sama kan. Jadi kayak fx sama dengan f min x. Again, di sini kita ngomongnya outputnya tuh y atau ketinggian. Jadi ketinggiannya sama di kayak lawannya. Jadi kalau di sini 3 min 3 apakah iya y-nya sama? Misal di 2 berarti ininya pasangannya apa? Min 2 untuk ngebuktiin. Apa iya tinggi di min 2 sama 2 sama? Oh, sama gitu. Makanya di sini fungsi genap. Terus fungsi ganjil itu gimana? Fx sama dengan min f min x atau kebalikannya minnya mau di sini sama aja. Jadi misal kalau gue punya kayak di sini 2, ini tingginya 3. Berarti kalau di min 2 harus berapa? Harus min 3 dong. Gitu loh. Jadi ngebuktinya per titik aja, guys. Itu biar gampang untuk ngebuktiin itu ganjil atau genap. Nah, ini gue kayak nggak jelas gitu, tapi nanti kalau kalian ujian harusnya jelas. Di sini kayak min 3 berarti lawannya apa? 3 kan? Mana sih ini ya? Apa iya di sini y-nya berapa? Itu y-nya apakah minnya gitu loh. Kalau iya ganjil, kalau enggak dan enggak sama berarti bukan genap dan bukan ganjil gitu, bukan keduanya. Sama juga dengan di sini. Pokoknya ambil aja Y apa X sembarang. Misalnya ini min 3 berarti lawannya 3. Di sini enggak kan? Di sini ini segini tingginya, di sini min 3 tingginya segini. Berarti ini bukan keduanya. Kalau ini kayaknya ganjil deh. Nah, yang ini juga sama. Pokoknya ujinya per titik aja. Terus ini misal di dan semua titik lebih baik, lebih banyak sampel lebih oke. Bisa di 4 gitu, min 4. Kalau tingginya sama genap, kalau tingginya lawannya atau negatifnya itu ganjil. Ini juga kayaknya ganjil ya. Atau nggak tahu gue pokoknya harus jelas gitu. Ya, asumsi doang. Lanjut. Bila fx, nah ini adalah segini. Jadi ini eh, fungsinya itu piecewise gitu ya. Jadi kayak terbagi-bagi gitu loh. Kalau dikurang dari satu dia jadi x kuadrat. Kalau dia di x satu jadi 2. Kalau dia di x lebih dari satu dia 2x minus 1. Dia kayak eh, fungsinya gini kan. Kalau kurang dari satu berarti di mana sih? Di sini kan. Ini satu misal dia jadi x kuadrat tuh di satu jadi gimana sih? Wait, oh gini. Nah, gitu kan. Terus di x sama dengan satu, dia jadi dua di dua ini misal. Nah, x lebih dari satu dia 2x min satu. Berarti kemiringannya dua kan? Di sini satu, terus dia 2x. Ya kurang lebih gini. Nah, gitu. Mm-mm. Pernyataan yang benar adalah f tidak kontinu di x sama dengan satu karena limit x mendekati satu fx tidak ada. Waduh, ini gue kalau teori agak salah-salah gitu. Kayaknya ini gue pegang dulu. F tidak kontinu di X sama satu karena limit X1 Fx tidak sama dengan F1. Nggak tahu. F tidak kontinu di X sama satu karena limit X dari kiri tidak ada. Hmm. F kontinu nggak kontinu. Ini aja kayak beda ini kan ada gap kan. Nah, tapi gue nggak tahu nih kenapa alasannya. Gue lupa banget ya Allah. Wait. Oh, kayaknya ininya udah nggak ada duluan deh. Karena limitnya nggak ada. Karena di sini kayak limit dari kiri sama dari kanan tuh udah beda. Kalau dari kanan kan dia di dua kan, di kiri dia satu, makanya dia kayak nggak ada gitu loh. Ini sih kalau kata gue, ini asumsi gue aja ya. Kalau yang lain gimana?
Kalau ada sanggahan langsung aja ya. Next, next. Gradien dan persamaan garis singgung di persamaan ini di titik 01 adalah, ya udah, kalau nyari gradien apa diturunin kan? Turunin aja lagi. Jadinya apa? Y aksen sama dengan 2x tambah, kalau e pangkat x tuh jadi e pangkat x gitu. Jadi kayak e pangkat x tuh kalau diturunin ya ini, diintegralin ya ini. Tapi kalau dia, ini gue udah pernah bahas di harusnya. Eh Kalau dia ada duanya, misal e pangkat 2x, nah diturunin jadi apa, kalau diintegralin jadi apa. Nah itu gue juga agak lupa lagi, sorry, noob. Mending kita langsung aja uji pakai Medway. Makanya gue kayak apa-apa Medway, sorry aja. Oh, ternyata dia ada di kirinya karena turunan. Kalau integral dia jadi di bawahnya. Oke, baik. Ya, kurang lebih gitu. Jadi kalau E pangkat 100x harusnya jadi apa? 100 E pangkat 100x, kalau diintegralin jadi 1/100 E pangkat 100x. Jadi dia tetap gitu. Ini untuk E doang ya. Kurang lebih gitu. Oke, jadi ini berapa nih turunannya atau M-nya? 2x tambah E pangkat x. Nah, di sini nyuruhnya di titik 0 sampai 1. Hmm, berarti M-nya berapa tuh? 0 sampai 1. Oh, berarti M-nya 0 aja nggak sih? Kayak, oh sorry, di titik 01, bukan 0 sampai 1, sorry. Ya Allah, nggak fokus banget. Berarti X-nya berapa? 0 ya? Ya, X-nya 0. Ini kan X ya kan kalau koordinat. Ya udah cemplungin aja 0. Berarti 2 kali 0, 0 tambah E pangkat 0. E pangkat 0 berapa? 1 kan? Jadi gradenya 1. Berarti ini salah. Persamaan garisnya, ya udah, Y sama dengan MX tambah C kan? M-nya itu udah dapet 1. Berarti Y sama dengan X tambah C. Nanti di 01. Berarti X-nya 0, Y-nya 1. Berarti C-nya 1. Berarti ya udah yang X tambah 1. Ah, oke nggak? Jadi ini tuh koordinat gitu loh, 01. 0 tuh X, 1 tuh Y kan? Nah, persamaan garis lurus tuh Y sama dengan MX tambah C. Ya udah tinggal cemplungin aja. X-nya udah dapat 0, Y-nya udah dapat 1, M-nya udah dapat 1 juga kan? Cemplungin semua jadi 1 sama dengan 0 kali, oh, M-nya 1, sorry, X-nya 0 tambah C. Jadi 1 sama dengan 0 kali 1, 0 tambah C. C sama dengan 1. Udah dapet deh semuanya. C-nya udah dapet, X-nya udah, apa, M-nya udah dapet. Jadi Y sama dengan X tambah 1. Gitu. Gampang kan? Lanjut. Jika X sama- Jika Y sama dengan 4 tambah sin 2 pi t, maka Y aksen. Nah, ya udah langsung aja. Ingat, ada turunan dalam, ada turunan luar. Sin ini kan jadinya sama aja kayak Y sama dengan 4 tambah sin 2 pi t. Empatnya kayak konstanta, ya udah sih jadi 0 juga kalau diturunin. Nah, ini kan sin kotak kan. Turunan sin kotak apa? Kos kotak. Ya, kosnya dia bawa 2 pi t gitu. Nah, turunan 2 pi t apa? Ya 2 pi kan. Sama aja kayak turunan 3 t, ya 3 kan. Terhadap t ya. Atau 3x ya 3, atau 20 z turunan terhadap z ya 20. Ini kan 2 pi t. Nah, dia kan ngikatnya sama t gitu loh fokusnya. Berarti 2 pi a doang gitu loh. Oke nggak? Karena pi itu bukan variabel. Pi itu ada nilainya 3,14. Sebenarnya kayak ini kayak, ya udah sih gitu loh. Pokoknya 2 pi gitu loh. T-nya udah diturunin. Jadi jawabannya cos 2 pi T min 2 pi. Ada nggak? Mana sih? Ini gimana kebagian? Hah? Nah, itulah ya. Ih, jelek banget. Pokoknya jawabannya yang C. Next. Diberikan integral dengan menggunakan substitusi. Maka DU. Oh, ini satu-satu. Ini enak ya nih by step.
turunan terhadap X di U. Ini berarti berapa? Ya, E pangkat X dx ya nggak sih? Karena turunan terhadap E pangkat X, turunan 2 ya nol. Jadi ya udah, E pangkat X. Jadi sebenarnya ini kayak sama aja nurunin ini gitu, nurunin DU. Lanjut. Apa? Sehingga integral E pangkat X adalah, oh, baik. Nah, ini gimana nih metode substitusi? Berarti ini semua diganti sama U, terus dx itu adalah du per E pangkat X. Ya udah, jadi integral ini kan sama aja E pangkat X terus akar E pangkat X tambah 2. Nah, dx-nya mau gue ubah jadi du per E pangkat X. Jadinya integral ini kan bisa dicoret. Ini udah gue misalin jadi U kan di sini. Jadi akar U du. Ya udah, integral akar U du biasa aja. Kayak U pangkat setengah diintegralin aja. Berapa sih U pangkat setengah diintegralin? Ditambah satu jadi berapa? 3/2 kan. Jadi 1/3/2 kali U pangkat 3/2 terus tambah C. Nah, 1/3/2 berapa? 2/3 kan. Udah, cari tuh. U-nya tetap ya E pangkat X tambah 2. Mana tuh 2/3 E pangkat? Ya ini yang D. Ini udah kelihatan banget sih bedanya, kayak depannya ini 2/3 sendiri. Wajar dong, karena satu dibagi 3/2 dibalik gitu. Kurang lebih gitu. Oke, next. Dengan menggunakan teknik integral parsial, berapa sih integral X sin X? Nah, integral parsial berarti dia dipecahkan. Kayak, ya dipecah aja. Nah, punya yang mana, terus V-nya yang mana adalah, nggak, gue lupa. Ini gue masukin aja ke ini ya, kalkulator. Nanti gue baru kasih tahu kenapa. Hahaha. Anyway, semangat belajarnya guys. Oke. Hmm. Deunya yang mana ya? Oh. Oke. Dia milihnya G aksennya sin X. Terus G-nya, ah, F-nya X. Terus dia diturunin satu terus min cos X. Sebenarnya bebas banget loh kayak mau milih apanya. Tapi nanti at the end dia bakal bisa atau enggak gitu loh. Jadi kayak agak nguli dikit. It's okay. Oh, gue tahu kenapa kenapa F-nya X. Kenapa kenapa enggak G aksen aja yang X. Karena kalau ini diintegralin jadi apa? X kuadrat kan. Jadi kayak lebih banyak lagi gitu loh. Setengah, lebih tepatnya ini. Tapi intinya jadi lebih banyak, lebih gede lagi gitu loh. Gak bakal habis-habis. Makanya eh, enaknya adalah X-nya yang diturunin biar jadi satu. Intinya gitu loh. Nah, karena kalau sin sama cos sama tan tuh kayak udah nggak ada hope gitu loh. Untuk diturunin ya tetap dia jadi cos. Turunin lagi tetapnya. Jadi kayak ini mau di sini oke, mau di sini oke. Jadi yang lebih urgent adalah untuk nurunin X-nya. Bukan naikin X-nya. Kan sebenarnya ini kayak kita milih nggak sih? Kayak mau mana sih yang diturunin, mana sih yang dinaikin, ya nggak sih? Kurang lebih gitu. Nah, udah dapat tuh. Nah, ini suka ketukar-tukar nih. Kayak kan gue udah nge-justify kayak U-nya tuh X, V aksennya adalah sin X. Nah, untuk nanti hasilnya, hasil integralnya itu adalah UV biasa dikurang integral dari, ya kebalikannya. Kalau udah UV aksen sekarang apa? V U aksen gitu. Kayak dibalik aja sebenarnya. Sisanya lah. Jadi ini kayak sisanya nanti. Kurang lebih gitu. Baik. Nanti at the end keluar berapa sih outputnya? Oh, sin X min X cos X. Terus ya udah itu jawabannya. Jangan lupa karena ini belum ada batas-batasnya, ada tambah C-nya. Nah, sekarang ada batas-batasnya nih, 0 sampai pi. Nah, kalau karena ada batas-batasnya, langsung aja.
C-nya hilang. Jadi ini kayak bakal diuji di nol sama pi. X sama dengan nol sama X sama dengan pi. Cemplungin aja X sama dengan pi. Berarti jadinya sin pi min pi cos pi tambah C kan. Dikurang yang nolnya sekarang. Sin nol min nol cos nol tambah C. Nah, kenapa C-nya tadi gue ngomong hilang? Karena ini C kurang C kan. Ini kayak meniadakan karena ada batas atas batas bawah. Terus sin pi. Kalian harus tahu juga grafik sinus itu kan kayak gini. Nol pi, 2 pi. Lihat aja. Di pi, y-nya 0 kan outputnya. Berarti dia nol kurang pi. Cos pi itu, cos tuh grafiknya gimana sih? Gini kan. Nol berapa sih gue lupa. Pokoknya pi itu di tengah seingat gue. Ini pi per 2 lah. Nah ini berarti min 1 kan. Berarti ini cos pi itu min 1 kurang sin nol berapa? Nol kan di sini lihat. Di nol dia y-nya ketinggiannya nol. Kurang ya nol kali berapapun itu ya nol. Ya udah. Jadi jawabannya min pi kali min 1. Min pi kali min 1. Berapa tuh? Min kali min positif pi. Jadi jawabannya positif pi. Gitu untuk nomor yang dua. Tapi intinya kalian harus tahu juga dulu nomor yang i kan, yang integral parsialnya. Nah, integral parsialnya kalian bisa mainan aja nanti di integral kalkulator ini. Step by step. Nanti kalau nggak ngerti tinggal PC aja. Pokoknya kalian banyak latihan aja sih. Oke lanjut. Misalkan fx sama dengan ln x dan gx adalah 100x. Maka kalau limit ini mendekati hingga adalah, waduh, gimana ya? Hmm, gimana ya? Ln x bagi x di hingga tuh. Kayaknya gue kayak nggak ada idea gitu. Ada yang mau ngasih ide nggak? Kalau gue sih kepikiran idenya kalau udah masukin ke Medway. Haha. Oke, nol. Kenapa nol? Hmm, Menurut gue ya, ini kan kayak kalau limit kayak gini tuh harus dibagi sama pangkat tinggi di penyebut kan, which is yang X ini. Jadi sama aja kayak ini kali per X kali per X. Ini jadinya kan ln X per 100 gitu kan. Nah, karena dia limit X mendekati tak hingga, terus kayak jadinya eh, lentah hingga per hingga. Nah, lentah hingga itu gede banget kan, karena dia len tuh grafiknya kayak logaritma aja biasa. Sebenarnya kan len tuh logaritma eh, basisnya 2,3 jadi kayak 2,3 log gitu kan. Sebenarnya gitu kan. Gue nggak tahu 2,3 itu berapa, pokoknya segitu. Lah. Nah, tadi dia motor naik. Nah, kalau lentah hingga berarti X-nya nih yang tak hingga berarti dia ada tinggi banget di sana. Tapi dia dibagi sama yang tinggi juga. Jadi dia kayak mendekati nol, makanya dia nol jawabannya. Gitu loh. Oke. Soalnya metode gue adalah gue masukin ke metode dulu baru kepikiran idenya. Haha. Intinya gitu. Jadi karena dia dibagi sama yang sesuatu yang besar banget. Makanya dia mendekati nol. Sama aja kayak kalian kalau punya kayak berapa ya? 1.000 terus dibagi sama 1 juta, ini kan jadinya 1/1000 kan atau 0,001. Terus kalau kalian dibagi sama 1 miliar itu kan jadinya 0,00001. Kalau dibagi sampai kuadriliun gimana 0,00000. Jadi kayak apapun yang dibagi tanya dia mendekati nol karena dia emang mendekati nol gitu loh. Oke kan, dapat sense-nya gitu. Next, di antara fungsi f(x) dan gx yang menuju tak hingga lebih cepat saat X. Jadi dia kayak masih yang lebih cepat gitu. Hah, kok gue kelupaan idenya. Gimana ya? Lebih cepat yang mana? Hmm, Itu ngujinya gimana sih kalau lebih cepat tuh? Kok gue lupa sih? Oh ya. Yang bawahnya nol itu nggak sih lebih cepat?
Tapi jujur gue juga lupa. Mm-mm. Outputnya berapa ya? Oh, oh, wait. Tadi kan udah ketemu kan outputnya adalah nol ya. Nah, kalau hasilnya nol gimana? Apa yang lebih besar? Yang bawah kan? Karena kayak eh, tadi pertahingga kan. Jadi kayak di sini gedenya lebih gede gitu loh. Makanya dia lebih nol gitu loh. Kalau dia sama-sama tahingga, misal kayak kalau dia sama persis 2/2 dia outputnya satu karena dia kayak lebih sama. Tapi kalau yang di atasnya tahingga, berarti FX-nya yang lebih cepet. Karena ya bawahnya kurang gitu loh. Jadi gini, kalau nol ya tadi bener makasih gila idenya. Kayak kalau sama dengan nol bawahnya yang lebih. Kalau tahingga atasnya yang lebih. Kalau satu berarti dia sama atas bawah. Ya iyalah orang saling membagi gitu. Oke. Nah, kalau kalian pengen tahu kenapanya, lihat grafiknya deh. Mana sih yang mendekati eh, tahingga Y tahingga lebih cepat gitu lah. Kurang lebih gitu. Ya udah coba gambar ya di Desmos. Ih, ini aneh banget. Lah, kocak. Sorry, Desmos. Desmos Salmon. Aduh, pengen liburan. Iya sama dengan ln X. Iya sama dengan 100x. Lihat aja di sini lihat, udah jelas banget gak sih? Kalau ln X tuh dia kayak belok dulu gitu loh. Terus kayak lama untuk ke Taingganya lah. 100x udah ke Taingga duluan lagi. Gitu. Oke, dari grafik kayak gitu. Next, diberikan persamaan beda. X T tambah 1, dua pernyataan. Titik kesetimbangan, gimana yo? Tinggal dibuat sama X topi kan. Jadi kayak gimana? X topi sama dengan 2 X topi kuadrat kurang 2 X topi. Terus ini pindah dong. Jadinya 2 X topi kuadrat kurang 3 X topi sama dengan nol. Ayo faktorin. Jadinya X topi 2X min 3. Jadi X topi sama dengan nol atau X topi sama dengan 3/2. Ya kan? Baik. Untuk tahu titik yang stabil gimana? Diturunin dulu. Terus kalau nanti pas dicemplungin itu hasilnya dari min 1 ke 1, berarti dia stable kan. Kalau lebih dari itu, di luar itu, dia apa? Unstable. Oke, gimana? Turunin berapa jadinya? Turunan ini berapa sih? 2x kuadrat min 2x. 4x kurang 2. Ya nggak sih? Cemplungin deh. Gue cemplungin 0, berapa jadinya? Min 2. Min 2 itu kan di luar ini kan. Kalau di luar itu berarti apa? Dia unstable. Berarti ini yang B kan bener ya. Kalau gue masukin 3/2, 4 kali 3/2 berapa sih? 6, ya kan? Ya kan? Ya, 6 kurang 2 4. Lah, dia unstable juga. Nah, berarti jawabannya yang B dan D. Ya nggak sih? Oh iya, pilih dua pernyataan ya Allah. Gitu. Gampang kan? Tinggal difaktorin. Ini paling sih, kalau kuadrat kayak gini, jangan sampai kalian mikirnya gini, 2x kuadrat sama dengan 3x. Terus ini dicoret. Kenapa? Karena ada x topi sama dengan nol yang kalian coret sebenarnya di situ. Jadi mending difaktorin aja. X topinya dikeluarin. Jadi 2x min 3. Ini kan kalau dimasukin jadi 2x kuadrat juga. X kali min 3 ya min 3x juga. Gitu. Oke, hati-hati. Pokoknya menghindari aja dibagi gitu loh. Mending difaktorin lebih oke. Next, soal yang B. Ini gimana sih? Nah, gimana sih? Oke, waktu paruh. Ih, ini gue gedein kecilin. Kecilin gue gedein, sorry. Waktu paruh tuh kan gini ya. Misal kalau gue punya 20, sorry.
Misal masa 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 radioaktif gue itu 20. Nah, dia waktu paruhnya setiap 5 menit. Ya udah, setiap 5 menit dia apa? Jadi 10. Setiap 5 menit lagi dia jadi 5. Setiap 5 menit lagi dia jadi 2,5 lagi, 1,25 lagi. Dan seterusnya. Idenya gitu. Ya udah, kalian sebenarnya nggak usah pakai rumus kayak di satu kayak gitu. Bisa sih. Tapi lama kan. Nah, ini tentukan masa sampel setelah 45 jam. Ya udah, 45 jam tuh berapa kali waktu paruh? Berapa kali maruh? Ini kasarnya gitu. Berapa kali waktu maruh? Ya udah 45 bagi 15 3 kali kan. Berarti dia 3 kali ngaruh. Maruh. Berarti dia kayak 10 kali setengah. Terus dikali setengah lagi. Dikali setengah lagi. Jadi kayak 10 kali setengah pangkat 3 lah kurang lebih gitu. Ini kan jadinya 5. Terus dibagi 2 lagi jadi 2,5. Dibagi 2 lagi jadi 1,25. Gitu. Selesai. Jadi sebenarnya by logic aja, kayak gak usah ngafalin. Oh, MT sama dengan M0 sama dengan itu kayak ribet. Mending kayak berapa kali sih dia maruh gitu-gitu. Mungkin yang B itu bisa juga analog apa ya? Deduksi dari yang A sebenarnya. Iya kan? Karena di sini kayak logiknya aja tadi kayak sama kayak yang tadi. 45 kan dia maruhnya setiap 15 jam. Kalau 45 jam berarti dia maruhnya 3 kali dong. Nah, berarti dia kan masa awalnya 10, terus dikali setengah, kali setengah sebanyak 3 kali, karena dia maruhnya 3 kali. Nah, yang untuk nentuin B dari yang A, gampang dong. Jadi kayak MT adalah masa awalnya, which is yang M10 ini, kali, pasti dikali setengah kan, karena waktu paruh, di paruh, pangkat, kan dia pangkat 3 kan ini, setengah pangkat 3. Nah, 3 itu dari mana sih outputnya? Oh, dari waktunya dibagi waktu paruhnya, tes setengahnya kan. Atau ini langsung aja T per 15 gitu loh. Jadi sebenarnya tinggal ngededuksi aja dari atas. Jadi kayak logika aja nggak ada yang harus dihafal. Oke, next. Tentukan f aksen x dan f aksen nol. Nah, turunan ini itu gimana? Ayo, ini gimana ya? Gimana ya? Gimana ya? Ini kan jadi kayak kalian jangan ini langsung jadi seperempat 16 kayak wait. Kenapa nggak dijabarin dulu aja? Ini sama aja kayak 16 pangkat seperempat tambah X pangkat seperempat kan? Ini tuh kayak function tuh langsung aja gitu loh. Nggak usah diapa-apain kan. Nah terus diturunin. Kalau diturunin berarti ini kan suatu angka konstanta kan. Kalau diturunin jadi apa? Nol. Terus tinggal ini doang kan. Nah ya udah turunin biasa aja. Jadi berapa? Seperempat X pangkat kurang satu. Jadi 3/4 minus 3. Ya udah. Seperempat 1/X pangkat 3 akar 4. Ini jawabannya yang F aksen X. F aksen nol ya cemplungin aja X-nya nol. Kalau di sini nol, waduh, bahaya ya. 1/4 kali 1/0. 1/0 apa sih? Tak hingga. Ya gitu. Oke, selesai. Lanjut. Tentukan hampiran linear dari fx di sekitar A sama dengan nol. Hah, gimana? Oh, hampiran linear tuh apa sih? Hampiran linear tuh FA terus tambah F aksen A. Ini gimana sih gue lupa. Terus X min A ya? Ya nggak sih? Betul tidak? Ya intinya dia kayak ada kayak iya sama dengan MX tambah C gitu loh. Iya sama dengan MX tambah C. Nah M itu kan gradien, which is kemiringan ini. Nah ini X-nya yang ini, C-nya tuh yang FA-nya itu. Correct me ya, if I'm wrong. Berarti jadinya apa linearisasinya? F0 kan? F0 cemplungin aja. 16 pangkat seperempat berapa sih? 16 pangkat seperempat. 16 tuh kan 2 pangkat 4 kan? Seperempat ini bisa dicoret-coret jadi 2 gitu loh. Jadi kayak F0-nya 2 ditambah F aksennya
berapa tadi? Tak hingga ya, f aksen nolnya kali x min nol x. Tapi ini jadinya tak hingga semua sampai linearnya. Gue nggak ngerti deh. Kayak kok bisa sih tak hingga? Aneh banget yang buat soal, tapi gimana ya? Nggak tahu sih. Atau gue yang salah? Nah, coba nanti dicek sendiri aja ya. Next. Diberikan function ini segini. Uh, untuk x lebih dari atau sama dengan min 2, fx berapa? Terus, nah, mampus. Ini gimana, yo? Kerjanya. X lebih dari sama dengan min 2. Itu berarti dia kalau ini gini, gini, gini. Kan ini gue punya x tambah 2 kan. Dia bakal jadi apa? X tambah 2 kalau X tambah 2-nya lebih dari atau sama dengan nol. Atau X lebih dari sama dengan min 2. Nah, berarti yang ini adalah yang X tambah 2 kan. Nah, kalau jadi minusnya, kalau yang mana? X tambah 2-nya kurang dari nol atau X kurang dari min 2. Itu aja. Berarti dia bakal bentuk form yang di bawahnya bakal jadi ini. Kalau lebih dari atau sama min 2, ini bakal jadi minusnya kalau yang kurang dari min 2. Ya udah, tinggal masuk-masukin. Anyway, ini biar gampang. Ini difaktorin dulu deh. Ini kayak gue ngelihat kayak faktorisasi di sini. X kuadrat tambah 5x tambah 6. Kalian udah bisa faktorin ya. Ini kan 1 kali 6 6 kan. Terus pembuat 6 tuh 1 kali 6 2 kali 3 3 kali 2 sama aja. Yang dijumlahin harus plus 5. Berarti yang mana tuh? Ya ini kan 2 tambah 3 karena 1 tambah 6 ya 7. Ini 5. Yang ini kandidat yang appropriate. Jadinya kayak X tambah 2 kali X tambah 3. Nah, untuk kasus yang ini, yang X lebih dari min 2, berarti dia bawahnya jadi X tambah 2 kan? Tinggal coret-coret, jadinya X tambah 3 deh. Selesai. Nah, untuk kasus yang X kurang dari min 2, ada minusnya. Ya udah jadi minus X tambah 3. Atau jadi minus X minus 3. Selesai. Gitu doang. Gampang kan? Lanjut. Limit X. Oh, min 2 dari kiri, terus min 2 dari kanan. Baik. Ini kan min 2 dari kiri kan, yang ini. Yang min X min 3. Ini kan min 2 dari kanan kan, yang X plus 3. Tinggal cemplungin. Masukin aja min 2 di sini. Jadi min min 2 min 3 berapa tuh? Min ketemu min positif. 2 kurang 3 min 1. Berarti yang ini min 1. Kalau yang ini min 2 tambah 3 berapa? Positif 1. Oh, apakah limitnya? Nggak ada lah. Orang beda. Ya nggak sih? Yang satu satu, yang satu min satu. Jadi kalau gue punya di mana sih di min 2 di sini ya? Yang satu tuh di satu, yang satu di min satu kayak ada gap gitu loh. Yang jelas nggak ada limit lah. Oke, gitu ya. Jadi itu idenya. Lu harus ngedetermine dulu, ngedefine x tambah 2 itu gimana. Biar bisa ngerjain ke sini. Next, tentukan titik bebas, titik batas, titik singular, ya udah. Titik batas ya udah min 21. Titik singular pembuat nolnya ini berapa sih? Titik stasioner, sorry, ini gue kayak salah atau gimana ya? Singular tuh apa? Stasioner apa? Kalau kalau yang pembuat tangga tuh singular atau stasioner ya? Yang pembuat dia nggak ada gitu. Ada ini nggak? Ini gue kayak males ngedetermine kata-katanya aja sih sebenarnya. Tapi ininya sama aja gitu ya. Pokoknya ini nggak ada titik yang pembuat nol atau tak, sorry, titik pembuat tangga atau tidak ada itu karena dia bukan pecahan. Dia polinom biasa. Jadi ini pasti pembuat nol doang. Nah, sekarang PR-nya adalah anjay, ini kan eh, X pangkat 3. Gimana cara nyari pembuat nolnya? Ayo, gimana cara nyari eh, faktornya? Kalau gue sih biasanya pakai yang polinom yang diajarin di SMA gitu loh, yang kayak S pangkat 3, S pangkat 2, X, terus S pangkat 0. Terus ini kan kayak depannya
depannya X pangkat 3 kan satu, depannya X pangkat 2 nggak ada, nol. X itu min 3, X pangkat nol ya satu, ini satu. Terus ini gue kayak pakai asumsi aja kalau ternyata kan kalau X pangkat 3 berarti pasti ada 3 titik dong yang pembuat nolnya. Mau sama atau gimana ya gak tahu. Jadi gue asumsinya ini satu gitu loh. Terus ini kayak diturunin satu, satu kali satu, 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 satu kali satu, satu, diturunin min dua kali satu, min dua. Oh, berarti bukan gitu. Kalau min satu gimana? Satu, satu kali min satu, min satu, turunin min satu kan. Min satu kali min satu, positif satu, min tiga, min dua, kali ini positif dua. Jadi tiga, bukan nol, bukan juga. Susah juga ya untuk nyari faktor pangkat tiga. Hmm, gue nggak tahu. Gue juga nggak expert di X pangkat tiga dan di UP kenapa ada soal X pangkat tiga gini. Coba kalian cek aja di YouTube untuk pembahasan cara mencari X pangkat tiga faktor. Oke? Karena gue tidak bisa guys, jujur. Next, tentukan nilai maksimum dan minimum dari function ini pada selang. Alright, untuk tahu maksimum sama minimum, menurut gue harus cek dulu sih titik pembuat nol itu terus cemplungin ke sini semua. Apakah nanti tinggal dibandingin aja mana yang maksimum mana yang minimum. Jadi titik-titiknya yang pertama batas-batasnya dulu kan min 2 sama satu terus pembuat nolnya. Pasti ada 3. Nah, cemplungin semua nanti ada perbandingannya. Selesai. Nah, untuk pembuat nolnya, nah gue nggak tahu. Jadi silakan cek di YouTube. Sorry ya, kan jujur saya belum tahu. Dan kayaknya habis ini gue pengen cek deh. Oke. Lanjut. Diberikan function kayak gini. Oke. Misalkan ini. Hitunglah G0 dan G3. Oke. G0, G3. Gimana tuh, guys? G0. Berarti ini nol juga kan? Nah, F0. Berarti kita kayak nyari integral dari nol ke nol di F0. Ya nggak sih? Ya, nol. Kenapa? Karena kalau integral sesama tuh biasanya nol gitu loh. Karena dia kayak kan nyari luas kan biasanya kayak kalau integral 2 ke nol berarti dia antara 2 sampai nol gitu loh. Integralnya berapa? Dan itu bisa minus ya. Nah, kalau sesamanya misal kayak integral 2 ke 2 ya dia mau nyari apa ya? Luas mana dari 2 ke 2 ya nol ya. Jadi G0 adalah nol. Kenapa? Karena ini X-nya gue cemplungin nol soalnya. Gitu. Oke. Sekarang lanjut G3. Nah, G3 berarti nyari apa? Luas ini kan. Ya udah tinggal setengah kali satu yang ini tambah setengah kali. Ini nggak jelas ay. Tingginya berapa? Parah sih. Bentar. Ini T-nya 2 ya. T-nya 2 berarti yang pakai yang ini. Satu kurang 2 min satu. Oh ini udah dapat dari sini nih. Jadi dia min satu guys. Min satu kali. Apa alasnya satu ketiga berapa? Dua. Oke berapa tuh? Satu per dua. Terus ini jadi berapa? Min 2 per dua. Karena sama penyebutnya gue boleh apa operasiin. Ini kan jadi min setengah. Jadi jawabannya min setengah. Integral tuh boleh negatif ya. Kalau luas, nah itu positif. Makanya kenapa yang integral di fungsi ganjil, misal ya ini fungsi ganjil, contoh. Nah, ini min 5 ke 5. Jadi integral dari min 5 ke 5 di fungsi ganjil itu adalah nol. Kenapa? Karena saling meniadakan. Yang ini positif, satu ini minus. Dan dia sama-sama gitu. Jadi integral boleh minus.
Jadi di sini yang G00 karena dari 0 ke 0. Terus kalau G3 adalah min setengah. Lanjut. Tentukan kemonotonan Gx pada interval 46. 46. Kemonotonan. Gimana cara tahu kemonotonan? Oh, turunan pertama ya. Ya udah, turunan pertama ini berarti ini TDK ya. Jadi ini kayak kan gue ngeintegralin ini kan. Gx tuh integral fx ft kan. Jadi fx terus f besar kayak luasnya. Terus gue turunin lagi ya jadi fx lagi gitu lah. Jadi sebenarnya kayak ya udah fx doang gitu. Dan di sini positif. Ya udah kemotorannya ini positif atau naik gitu aja. Udah selesai. Masih bingung yang akhir. Jadi ini kayak d per dx yang ini loh. Nah, ini kan kayak apa? Tinggal dicemplungin ini ke sini jadi fx doang kan. Udah. Misalnya kalau gue punya d per dx ininya 0,2x f t dt. Ini jadinya apa? Turunan ini dulu 2 kali cemplungin x-nya ke sini. Jadi fx. Udah selesai. Turunannya gitu. Ya kan? Oke. Selesai guys. Jadi yang ini nggak usah diturunin gitu lah. Yang ini kayak langsung cemplungin aja. T-nya. Karena ini udah mau diintegralin dulu terus diturunin. Dan ini kan sama aja kayak fx kan tadi untuk nyari kemonotonannya. Jadi kayak g aksen x itu adalah fx gitu loh. Fx ini biasa pada interval 46. Nah, 46. 46 tuh berarti kayak positif kan di sini. Berarti dia kemonotonannya naik karena fx di 46 adalah positif. Itu doang jawabannya. Selesai. Ada pertanyaan lagi nggak? Ini sorry ya, aku noob di ini faktor pangkat 3. Oke, kurang lebih gitu guys. Sorry agak dadakan. Habis wawan juga. Sampai jam 11. Oke, thank you guys. Thank you, Zaki. Thank you, Zaki. Thank you, Oh, Zaki. Bye.